Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu adalah Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SEMSI. Perkenalkan, nama saya Annisa Nuranita, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi, jurusan Akuntansi, kelas AK 5D. Di sini saya akan menjelaskan kasus 4 siklus penjualan. Penjelasan ringkas tentang perusahaan Jim & Clean adalah Jim & Clean, perusahaan yang mengembangkan industrinya di bidang makanan yang berbentuk makanan cepat saji, yaitu mie instan, di mana dalam pemasarannya perusahaan Jim & Clean akan menggunakan tenaga penjualan. Di sini saya berkesempatan untuk menyusun sistem siklus penjualan perusahaan Jim & Clean yang terdiri dari satu diagram konteks. Dalam siklus penjualan dimulai dari pelanggan yang melakukan pembelian, kemudian dalam siklus penjualannya akan diteruskan ke departemen penjualan yang akan mencatat pemesanan pembelian, kemudian menerbitkan beberapa faktur dan dikirim ke beberapa departemen selanjutnya yang merupakan departemen gudang dan departemen akuntansi. Departemen gudang setelah menerima salinan dari departemen penjualan akan mengecek barang yang terkait. Jika barang yang terkait tersedia, maka departemen gudang akan mengeluarkan barang disertai dengan voucher jurnal. Lalu pada departemen akuntansi akan menerima salinan dan faktur dan serta cek dari beberapa departemen sebelumnya. Lalu akan membuat jurnal dan buku pembantu piutang. Lalu pada bank akan menerima slip setoran dan cek dari pihak perusahaan, di mana nanti bank tiap bulannya akan memberikan laporan bank berupa laporan rekonsiliasi kepada pihak perusahaan. Baiklah, selanjutnya adalah data flow diagram di FD level 0 yang terdiri dari 1.0 sistem penjualan dan 2.0 sistem penerimaan kas. 1.0 sistem penjualan dimulai dari data pemesanan, sumber datanya, lalu pelanggan melakukan pembelian, di mana selanjutnya sistem akan mentransfernya ke departemen penjualan untuk dicatat pesanan pembeliannya dan menerbitkan beberapa salinan dan faktur yang akan dikirimkan ke departemen selanjutnya, yaitu departemen gudang dan departemen akuntansi. Lalu pada departemen gudang, setelah menerima salinan dan faktur dari departemen penjualan, maka akan memeriksa barang dan mengeluarkan barang serta voucher jurnal yang kemudian akan dikirim ke bagian departemen pengiriman. Lalu departemen pengiriman akan mengirimkan barang kepada pelanggan disertai dengan bill of lading. Bagian departemen akuntansi selanjutnya menerima salinan dan faktur dari beberapa departemen sebelumnya dan kemudian akan menerbitkan voucher jurnal. Setelah sistem penjualan selesai, maka data akan divalidasi dan selanjutnya akan lanjut ke sistem 2.0, sistem penerimaan kas yang bersumber dari data pembayaran, di mana pihak bank akan menerima slip setoran dan cek, lalu setiap bulannya bank akan mengeluarkan laporan rekonsiliasi kepada pihak perusahaan. Baiklah, selanjutnya adalah data flow diagram level 1 yang terdiri dari 1.1 proses pemesanan, 1.2 membuat salinan dan faktur, 1.3 mengecek barang, 1.4 proses pengiriman barang. 1.1 proses pemesanan, sumber datanya dari data pemesanan, di mana pelanggan melakukan pembelian, kemudian bagian departemen penjualan mencatat pemesanan. Lalu proses pemesanan setelah selesai akan berlanjut ke 1.2 membuat salinan dan faktur, yang sumber datanya dari data penjualan. Salinan dan faktur selanjutnya akan dikirim ke departemen akuntansi dan departemen gudang. Lalu lanjut ke proses selanjutnya 1.3 mengecek barang. Jika barang tersedia, maka departemen gudang akan mengeluarkan barang disertai dengan voucher jurnal yang kemudian akan berlanjut ke proses 1.4 proses pengiriman barang, di mana barang akan diantar ke departemen pengiriman untuk dikirim kepada pelanggan disertai dengan salinan dan mengeluarkan bill of lading dan slip yang dikirim ke departemen akuntansi, di mana yang sebelumnya 1.3 mengecek barang, sumber datanya adalah voucher jurnal.
Meanwhile. Baiklah, selanjutnya adalah data flow diagram level 2 yang terdiri dari 2.1 menerima pembayaran, yang sumber datanya dari data cek dan slip pembayaran, lalu 2.2 pencatatan setoran dan pengiriman, yang sumber datanya adalah data setoran dan pengiriman, serta 2.3 penyetoran ke bank yang sumber datanya adalah data laporan rekonsiliasi. 2.1 menerima pembayaran dimulai dari barang dan faktur diterima oleh pelanggan, kemudian pelanggan akan melakukan pembayaran, di mana cek dan slip pembayaran akan diterima oleh sekretaris, kemudian akan mengirimkan salinan dan slipnya itu ke proses 2.2 dan 2.3. Lalu pada pihak bank akan menerima salinan, slip, dan setoran dari perusahaan, di mana tiap bulannya bank juga akan melaporkan laporan rekonsiliasi kepada pihak perusahaan. Lalu bagian Departemen Akuntansi akan menerima salinan dan slip dari proses 2.2 serta 2.3. Selanjutnya adalah bagan alir atau flowchart. Pada Departemen Penjualan, dimulai dari pelanggan yang melakukan pembelian, kemudian akan mencatat pesanan penjualan dan akan memprosesnya dengan komputer untuk membuat salinan serta pesanan penjualan, di mana salinan akan disimpan berdasarkan tanggal dan dikirim ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Gudang. Setelah Departemen Gudang menerima salinan dari Departemen Penjualan, maka Departemen Gudang akan mengambil barang jika barang tersedia dan mengupdate buku persediaan, serta mencetak voucher jurnal. Dan voucher jurnal tersebut akan dikirimkan ke bagian Departemen Akuntansi. Lalu selanjutnya adalah Departemen Pengiriman. Setelah menerima salinan dari Departemen Gudang, Departemen Pengiriman akan mengupdate file data pengiriman, kemudian akan mengeluarkan bill of lading, lalu akan mengirimkan barang lewat kurir disertai dengan 2 salinan, yaitu slip pengepakan dan pengeluaran persediaan serta bill of lading untuk dikirim kepada pelanggan. Lalu pada Departemen Akuntansi, setelah menerima salinan berupa faktur serta pesanan penjualan pembelian, maka akan mengupdate jurnal penjualan dan akan mencetak voucher jurnal, serta pengeluaran persediaan akan diproses ke dalam menambahkan harga di file penetapan harga dan menagih kepada pelanggan nantinya. Lalu voucher jurnal tersebut akan diproses untuk membuat jurnal penjualan, dan slip setoran dan slip pemberitahuan akan disimpan. Lalu update jurnal terima kas dari voucher jurnal yang akan disimpan berdasarkan tanggal. Lalu pada bank akan menerima slip setoran dan cek, yang kemudian bank akan memvalidasi data dan akan disimpan oleh pihak perusahaan berdasarkan numerik dan mengeluarkan data laporan bulanan dari bank yang berupa laporan rekonsiliasi. Kemudian akan diteruskan ke bagian Departemen Akuntansi, yaitu slip pemberitahuan. Eventually. Sekian dari penjelasan saya terhadap siklus penjualan. Saya harap kita akan kembali lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, dan jangan lupa makan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
feel good.